sama. Saya sama Pak Andre bersahabat. Dia dan gini loh, kritik Pak Andre harus kita dengar. Ya, kemarin dia juga datang ke Liga, kita welcome. Ini kan era demokrasi, kita nggak perlu kuping panas. Justru yang menjadikan bangsa kita ini dewasa dan maju karena demokrasi. Tinggal kita menata ulang semuanya itu harus ada proof data. Jangan kita semua terjebak dengan opini kosong, itu yang nggak boleh. Kritik pemain PSM Pak Yuran Fernandes yang menyebut kalau mau berkarir serius jangan ke sepak bola Indonesia. Ya, jadi evaluasi untuk PSSI Pak. Dia sudah minta maaf, cuman kalau dia menyesali ya jangan main di Indonesia, main aja di luar lain. Ya dong, kalau dia menyesal di main Indonesia, jangan main di Indonesia, main di tempat lain aja. Iya nggak? Ya, jangan gini loh. Cari makan di sini, berkarir di sini, ngejelek-jelekin liga kita gitu. Kecuali dia ada bukti. Kalau ada bukti, dia bilang, oh wasit ini dibayar, pemain ini dibayar, oh ini dibayar, ya kita tangkep gitu. Ya, tapi dia udah minta maaf. Tapi saya minta liga juga bertindak keras kepada liga dan pemainnya. Ya, atau saya tindak liganya. Ya, oke. Gercep. Satu pemain abroad sudah tiba di Bali jelang TC Timnas Indonesia versus Cina dan Jepang. Patrick Kluivert bahagia. Dean James pulih dari cedera jelang laga Timnas Indonesia versus Cina. Erick Thohir sempat bilang terima kritikan, tapi Komdis PSSI jatuhkan hukuman berat ke Yuran Fernandes. Inilah rangkuman berita terbaru Timnas Indonesia hari ini, dari kemenangan dramatis hingga kabar terbaru soal pemain bintang. Gercep. Satu pemain abroad sudah tiba di Bali jelang TC Timnas Indonesia versus Cina dan Jepang. Satu pemain abroad telah tiba di Bali menjelang pemusatan latihan Timnas Indonesia. Dia adalah gelandang Oxford United di Inggris, Marcelino Ferdinand. Marcelino mengunggah stories sudah berada di Bali lewat akun Instagramnya. Pemain berusia 20 tahun itu kemungkinan bakal berlibur lebih dulu di Pulau Dewata. Training camp Timnas Indonesia baru akan digelar 2 pekan lebih lagi. Timnas Indonesia akan mulai digembleng di Bali pada 26 Mei 2025 untuk 2 laga penentuan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni 2025. Tim berjulukan Garuda itu bakal meladeni perlawanan Timnas Cina dalam matchday ke-9 grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat, 5 Juni mendatang. 5 hari berselang, Timnas Indonesia akan menantang tuan rumah Timnas Jepang dalam partai terakhir grup C di Suita City Football Stadium, Suita. Bersama rekan setimnya di Oxford United, Ula Romeni, Marcelino telah mendapatkan kepastian dipanggil ke Timnas Indonesia oleh Ketua PSSI, Erick Thohir. Kedua pemain ini akan kembali membela Timnas Indonesia yang masih berpeluang tampil di Piala Dunia 2026, ujar Erick Thohir pada beberapa waktu lalu. Semoga ini menjadi tambahan semangat bagi mereka berdua sebelum berjuang dalam melanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina dan Jepang, jelasnya. Namun, Marcelino sudah pasti absen ketika Timnas Indonesia menghadapi Cina. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu harus menjalani akumulasi kartu kuning. Marcelino baru menuntaskan musim pertamanya bersama Oxford United, meski hanya bermain 2 kali sepanjang 2024-2025 dengan total 14 menit bermain. Patrick Kluivert bahagia. Dean James pulih dari cedera jelang laga Timnas Indonesia versus Cina. Dean James pulih dari cedera. Tentunya, ini jadi kabar bahagia untuk pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, karena skuad Garuda akan segera kembali berlaga. Ya, Timnas Indonesia akan hadapi Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan depan. Tak hanya Cina, skuad Garuda juga akan tandang ke markas Jepang pada Juni 2025. Dean James dikabarkan telah pulih dari cedera. Dia pun berpeluang tampil kembali bersama klub asal Belanda, Go Ahead Eagles. Dean James sebelumnya menderita cedera hamstring saat membela Go Ahead Eagles. Pemain berusia 25 tahun itu harus menepi dari beberapa pertandingan klub asal Belanda tersebut. Selama masa pemulihannya, Dean juga berlatih ringan untuk mengembalikan kebugaran. Hasilnya positif. Pemain keturunan Surabaya, Jawa Timur itu berpeluang tampil dalam laga terdekat.
Kabar baik dari ruang perawatan. Jacob Broom dan Dean James akan kembali dalam pemilihan pertandingan pada hari Minggu. Tulis akun Instagram resmi Go Ahead Eagles dikutip pada Sabtu, 10 Mei 2025. Dalam laga terdekat, Go Ahead Eagles akan berhadapan dengan PEC Zwolle di Mack Park Stadion, Zwolle, Belanda pada Minggu 11 Mei 2025. Belum diketahui apakah Dean akan masuk ke kesebelasan utama dalam laga tersebut. Namun, sang pelatih, Paul Simonis, memastikan sang pemain cukup bugar untuk masuk dalam skuad yang dibawa ke Zwolle. Hal itu terungkap dalam keterangan di laman resmi klub. Paul Simonis punya kabar baik untuk PEC. Jacob Broom dan Dean James cukup fit untuk masuk dalam pemilihan pertandingan, tulis Go Ahead Eagles. Sementara itu, kabar pulihnya Dean James juga menjadi sinyal baik untuk timnas Indonesia. Diketahui, skuad Garuda akan melakoni 2 pertandingan krusial di lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan bersua dengan Cina dan Jepang pada Juni mendatang. Skuad Garuda akan terlebih dulu menjamu Cina, 5 Juni 2025, kemudian bertandang ke Jepang, 10 Juni 2025. Erick Thohir sempat bilang terima kritikan, tapi Komdis PSSI jatuhkan hukuman berat ke Yuran Fernandes. Kapten PSM Makassar, Yuran Fernandes, dijatuhkan hukuman berat oleh Komdis PSSI. Pemain asal Tanjung Verde itu dilarang beraktivitas selama 12 bulan di sepak bola Indonesia. Hukuman itu diberikan kepada Yuran Fernandes usai memberikan kritikan tajam kepada sepak bola Indonesia. Pemain bernomor punggung 4 itu kesal dengan wasit yang memimpin pertandingan PSS Sleman melawan PSM pada pekan ke-31 Liga 1 2024-2025 di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta, Sabtu, 3 Mei 2025. Saat sesi jumpa pers, Yuran Fernandes kecewa dengan wasit yang dinilai tidak adil. Tidak berselang lama, Yuran Fernandes membagikan kekecewaannya itu di media sosial. Pemain berusia 30 tahun itu menilai sepak bola Indonesia dan korupsinya sama. Tidak ada prestasi yang dibanggakan apabila berkarir di sepak bola Indonesia. Pernyataan Yuran Fernandes viral di media sosial. Yuran Fernandes akhirnya meminta maaf dan sedikit memberikan klarifikasinya. Seperti tersambar petir, PSM tiba-tiba mendapatkan surat dari Komdis PSSI pada Jumat, 9 Mei 2025. Surat itu diterima selepas PSM melakukan persiapan jelang melawan Malut United pada pekan ke-32 Liga 1 2024-2025 di Stadion B.J. Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan, Sabtu, 10 Mei 2025. Dalam surat dari Komdis PSSI itu, menjelaskan hukuman kepada Yuran Fernandes. Selain larangan bermain selama 12 bulan, Yuran Fernandes juga dijatuhkan hukuman uang denda 25 juta rupiah. PSM kecewa dengan putusan Komdis PSSI. Tim berjulukan Juku Eja akan melakukan banding kepada PSSI. Ada penasihat Semen Padang, Andre Rosiade, yang menilai di sepak bola Indonesia masih ada mafianya. Bahkan, Andre Rosiade menyebut inisial JN dan P di balik dugaan mafia di sepak bola Indonesia. Andre Rosiade juga meminta kepada PSSI untuk segera menyelidiki dugaan mafia sepak bola di Indonesia. Andre Rosiade tidak mendapatkan hukuman dari Komdis PSSI. Mungkin saja, Yuran Fernandes bicara keras karena melihat adanya sosok petinggi yang juga lantang kepada PSSI dan PT Liga Indonesia Baru. Apesnya, Yuran Fernandes yang terkena hukuman. Padahal belum lama ini, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa pihaknya selalu siap menerima kritikan. Kata Erick Thohir, kritikan yang dimaksud itu demi perbaikan sepak bola Indonesia. Entah apa alasan PSSI memberikan hukuman kepada Yuran Fernandes, tapi tidak untuk Andre Rosiade. Dalam hal ini, konteks kedua orang tersebut sama-sama baik demi sepak bola Indonesia. Hal-hal seperti ini, saya rasa ini kan era demokrasi ya. Kami terbuka kritik dan saran. Saya rasa PT LIB juga menerima kritikan itu, kata Erick Thohir beberapa waktu lalu. Yang terpenting tadi, kita harus terus mendorong sepak bola ini biar lebih sehat, tambahnya. Erick Thohir juga menegaskan bahwa dalam sepak bola itu tidak boleh saling menuduh. Seharusnya setiap yang memberikan kritikan harus mempunyai data untuk diselidiki lebih lanjut oleh PSSI. Kalau emang ada bukti, ya tunjukkan, jangan saling menuduh. Saya lihat Semen Padang sudah menang 3 kali, ya artinya mereka mainnya bagus. Saya juga yakin Pak Andre Rosiade tidak nyogok karena memang menang timnya, tutup Erick Thohir.